Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidandillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian dan pembahasan kita tentang masalah konsekuensi-konsekuensi yang muncul ketika ada peristiwa dzihar, yang mana telah kita singgung sedikit kemarin tentang masalah konsekuensi dzihar ketika ada seorang laki-laki yang melakukan dzihar terhadap istrinya, ada seorang suami yang melakukan dzihar terhadap istrinya, maka dia soro aidan min zaujatihi walazimatuhu hina idin al-kafaratu. Maka si suami ini menjadi mukholif, menjadi aid terhadap perkataan dia sendiri kepada si istri. Dan itu seperti apa? Maksud dari aid itu sendiri sudah kita bahas pada video yang sebelumnya. Setelah si suami itu berstatus sebagai seorang aid, maka dia wajib untuk membayar kafaroh. Dan dalam masalah kafaroh dzihar ini, tebusan untuk dosa dari perbuatan dzihar ini, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitab Fathul Qorib, bahwa kafaroh dzihar itu adalah murattabatun, harus dilakukan secara berurutan. Dia tidak boleh serta-merta memilih dari 3 jenis kafaroh. Dan perlu diketahui bahwa tidak semua kafaroh itu bersifat murattabah. Tidak semua kafaroh itu bersifat harus dilakukan secara berurutan. Ada kafaroh tertentu yang dia itu sifatnya mukhayyarah, artinya kita boleh memilihnya, yaitu ketika kafaroh tersebut adalah kafaratul yamin, membayar kafaroh karena melanggar sumpahnya sendiri. Ketika ada orang yang dia itu bersumpah, lalu kemudian dia melihat pelanggaran sumpah ini lebih maslahat bagi dirinya, sehingga dia perlu untuk melanggar sumpahnya sendiri, maka orang tersebut wajib membayar kafaroh. Yang kemudian kafaroh sumpah ini diistilahkan dengan sebutan kafaratul yamin. Dalam pembayaran dan pelaksanaan kafaratul yamin ini tidak seperti kafaroh dzihar, karena dalam kafaroh yamin orang tersebut boleh untuk memilih di antara 3 jenis pembayaran kafaroh. Beda dengan kafaroh dzihar atau kafaroh yang lainnya, maka sifatnya murattabah dan dilaksanakan secara berurutan. Untuk lebih jelasnya kita bisa menyimak bagaimanakah keterangan dari Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri dalam hasyiah beliau terhadap kitab Fathul Qorib. Dalam hal ini beliau Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri memberikan keterangan, falhasil annal kafarata min haitsu tartibi wat takhyiri ala nau'aini. Kesimpulannya, kafaroh itu kalau dilihat dari sudut pandang pelaksanaan harus berurutan atau boleh memilih, itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah mukhayyaratun ibtidaan murattabatun intihaan, yaitu kafaroh yang di saat pertama kali, di saat dia akan melaksanakan kafaroh pertama kali, dia boleh untuk memilih di antara 3 bentuk kafaroh, yaitu ketika orang tersebut adalah kafaratul yamin, membayar kafaroh terhadap pelanggaran sumpahnya dia sendiri. Yaitu pemilihan kafaroh ini adalah bainal it'ami wal kiswati wal i'taqi, yaitu memilih antara memberikan bahan makanan pokok kepada orang-orang fakir atau orang-orang miskin. Ini pilihan pertama. Atau dia memberikan kiswah, memberikan pakaian kepada orang-orang fakir atau orang miskin tersebut. Dan yang ketiga adalah al-i'taq, yaitu membebaskan budak perempuan. Dia awal mulanya ketika ada seseorang yang melanggar sumpahnya sendiri,
maka kemudian dia itu wajib untuk membayar kafaroh. Dalam masalah pembayaran kafaroh itu, pada sisi pertama, pada tingkatan pertama, dia diperkenankan untuk memilih dari salah satu 3 jenis kafaroh tersebut. Seandainya saja dia itu tidak mampu untuk memberikan bahan makanan pokok kepada orang fakir miskin, dia juga tidak mampu memberikan pakaian kepada orang fakir miskin, sekaligus juga dia tidak mampu untuk membebaskan budak perempuan yang muslimah, misalkan tidak mampu 3-tiganya, maka dia boleh berpindah kepada pilihan terakhir. Urutan dari setelah 3 ini yaitu adalah melaksanakan puasa. Inilah yang kemudian diistilahkan dengan sebutan mukhayyaratun ibtidaan, murattabatun intihaan. Dari awal dia boleh memilih, tapi namun berikutnya nanti ketika ini sudah tidak mampu semua, dia harus secara berurutan melakukan kafaroh tersebut. Ini kalau kafarohnya adalah kafaratul yamin, pembayaran kafaroh saat melakukan pelanggaran sumpah. Namun selain kafaratul yamin, baik itu kafaroh dihar yang sekarang sedang kita bahas, atau kafaroh karena dia melakukan hubungan badan di saat melakukan puasa Ramadan, entah pagi, siang, atau sore, ketika dia melakukan hubungan badan dengan istrinya, maka dia wajib bayar kafaroh. Kafaroh jima di bulan Ramadan ini juga wajib dilakukan secara murattabah, wajib dilakukan secara berurutan. Begitu juga dengan kafaratul qatl, kafaroh karena dia telah melakukan pembunuhan, maka dalam kafaratul qatl ini juga harus dilakukan secara berurutan. Dia dipaksa untuk melakukan kafaroh yang pertama terlebih dahulu. Jika sekiranya kafaroh yang pertama ini memang betul-betul tidak mampu, entah tidak mampunya itu secara hissi ataupun secara syar'i, maka dia diperkenankan untuk berpindah melaksanakan jenis kafaroh yang kedua. Jika sekiranya di kafaroh kedua ini memang dia sudah tidak mampu, setelah dia itu melaksanakannya secara maksimal, atau memang sejak awal dia itu sudah bisa dipastikan tidak akan mampu melakukan kafaroh tersebut, maka boleh untuk berpindah kepada jenis kafaroh yang ketiga. Baru nanti di situ dia harus melaksanakan kafaroh tersebut karena ini merupakan pilihan yang terakhir. Demikian juga pada pembahasan kita saat ini tentang kafaratul dzihar. Kafaratul dzihar ini tidak boleh dipilih dari 3 jenis pembayaran kafaroh dalam masalah dzihar. Si pelaku dzihar, si suami tidak boleh kemudian memilih, saya milih yang nomor 3 saja, saya milih yang nomor 2 saja, saya milih yang nomor 1 saja. Hal seperti ini tidak diperkenankan dalam aturan pembayaran kafaroh dzihar. Si suami wajib melakukan kafaroh dzihar itu berurutan dari nomor 1, kalau memang tidak mampu berpindah kepada nomor 2, dan kalau memang tidak mampu berpindah kepada yang nomor 3. Seandainya di nomor 3 pun juga tidak mampu, maka dia tetap dipaksakan untuk melaksanakan kafaroh yang ketiga ini. Dan nanti akan ada pembahasan lebih rincinya seperti apa dalam masalah pembayaran kafaroh. Nah, ini yang perlu dipahami pertama kali sebelum kita lebih lanjut dalam membahas masalah kafaroh. Untuk sebagai tambahan saja, supaya bagaimana ibarat dari Syekh Ibrahim bin Muhammad al-Baijuri itu memberikan keterangan, kami lanjutkan keterangannya. Wa murattabatun ibtidaan wa intihaan wa hiya kafaratul dzihari wa kafaratul jima'i fi nahari Ramadan wa kafaratul qatli. Ya, yang untuk kafaroh yang harus dilakukan secara berurutan adalah kafaroh dzihar, kafaroh hubungan badan ketika dia melakukan puasa Ramadan, atau kemudian yang ketiga adalah kafaroh dari pembunuhan. 3-tiganya ini wajib dilaksanakan secara berurutan. Nah, sekarang kita masuk pada sesi seperti apa sajakah kafaroh dalam masalah dzihar ini. Maka kitab Fathul Qorib memberikan keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakaral musannifu bayana tartibiha fi qawlihi. Al-Imam Abu Syuja' al-Asfahani memberikan keterangan tentang urutan pelaksanaan kafaroh itu dalam ungkapan-ungkapan beliau, yaitu wal kafaratu itku raqabatin mu'minatin
muslimatin walau bi islami ahadi abawaiha salimatin minal uyubi al mudirrati bil amali wal kasbi idraran bayinan. Yang artinya kafaroh dihar yang pertama adalah membebaskan budak perempuan, yang mana budak perempuan ini merupakan budak perempuan yang beragama Islam. Walaupun Islamnya si budak ini karena salah satu dari kedua orang tuanya yang beragama Islam. Salimatin minal uyubi al mudirrati. Si budak itu selain harus perempuan dan harus beragama Islam, budak perempuan tersebut harus yang tidak memiliki aib dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Taruhlah misalkan budak ini dipekerjakan sebagai tukang angkat barang misalkan. Dia tidak memiliki aib dalam melaksanakan tugasnya dalam mengangkat barang-barang yang ada di majikannya. Kalau memang tidak ada aib, maka ini sudah memenuhi syarat. Ya. Idraran bayinan dengan satu cacat, satu kekurangan yang betul-betul nampak. Jika sekiranya cacat itu hanya sebatas tersayat pisau, tersayat cutter atau apa, maka ini tidak ada masalah. Namun karena pada masa-masa sekarang ini sudah tidak ada perbudakan lagi, maka untuk pembahasan kafaroh masalah budak kita cukupi sampai di sini saja. Dan secara gamblang, secara badiah, kita melihat di masa-masa sekarang, seandainya ada seorang suami yang dia itu wajib untuk membayar kafaroh dihar, maka dia sudah dianggap tidak mampu untuk melaksanakan kafaroh dihar yang pertama ini, karena memang budak sudah tidak ditemukan lagi pada kehidupan di masa-masa sekarang. Bahkan beliau di sini memberikan keterangan, fa illam yajid al-mudzahiru ar-raqabatal mazkurata bi an ajiza anha hissan aw syar'an fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Jika sekiranya si suami itu memang sudah tidak menemukan budak perempuan yang beragama Islam, entah tidak adanya budak itu hissan aw syar'an, secara real fakta di lapangan memang tidak ada sebagaimana masa-masa sekarang, aw syar'an, atau secara syariat memang sudah tidak ada. Artinya wujud dari budak itu ada tapi si laki-laki tidak mampu untuk membelinya, atau budak itu secara kacamata syariat tidak sah sebagai seorang budak. Ketika tidak mampu atau memang tidak ada budak di masa-masa sekarang, maka si suami yang akan membayar kafaroh dihar itu harus melaksanakan siyamu syahraini mutatabi'aini, melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Si suami ini dipaksakan untuk melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Taruhlah misalkan si suami itu dalam kondisi sehat-sehat saja. Dia sebagaimana suami normal yang ada di sekeliling kita semuanya, misalkan seperti itu. Maka si suami yang seperti ini, yang dalam kondisi sehat seperti ini, maka dia harus melaksanakan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh 2 bulan itu terpisah-pisahkan dengan beberapa hari yang dia tidak melaksanakan puasa. 2 bulan itu harus full semuanya diisi dengan puasa pembayaran kafaroh. Nah, sekarang seandainya dia itu si laki-laki atau si suami ini sudah berkenan untuk membayar kafaroh dengan cara berpuasa. Penghitungan 2 bulannya seperti apa? Dijelaskan di dalam kitab Fathul Qorib, wa yu'tabaru syahroni bil hilali. Penghitungan 2 bulan untuk pelaksanaan puasa ini adalah menggunakan hitungan hilal. Artinya 2 bulan yang dimaksud adalah bulan Hijriyah, bukan menggunakan hitungan bulan Masehi. Walaupun seandainya dia itu sudah melaksanakan 2 bulan puasa, namun bulannya menggunakan hitungan Masehi, tapi ternyata dalam hitungan Hijriyah itu masih belum memenuhi syarat, maka orang tersebut masih dianggap kurang dan tidak sempurna dalam melaksanakan kafaroh dihar dengan cara berpuasa. Walau naqusa kullun minhuma an salasina yauman
Walaupun nanti secara di total 2 bulan itu masing-masing dari 2 bulan secara hijriah, tapi ini itu ternyata tidak sampai 30 hari. Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama bahwa bulan-bulan dalam hitungan hijriah itu tidak selalu berjumlah 30 hari. Bahkan penghitungannya pun secara fakta yang terjadi di lapangan, jumlah hari dalam bulan-bulan hijriah tidak selalu bergantian sebagaimana yang ada pada bulan-bulan Masehi. Kalau di bulan-bulan Masehi kita biasa menghitungnya dengan tanggal dari jari jemari kita. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya. Ketika berada di atas maka jumlah harinya ada 31, kalau berada di bawah maka jumlah harinya ada 30. Ini kalau bulan-bulan Masehi. Sehingga setiap kali habis 31 maka bulan berikutnya akan menjadi 30 hari, berikutnya menjadi 31 lagi, berikutnya 30 hari, dan begitu seterusnya hingga bulan ke-12. Ini tidak sama dengan bulan hijriah. Bulan hijriah, taruhlah misalkan bulan pertama yaitu bulan Muharram, ketemu sampai 30 hari. Belum tentu nanti di bulan kedua yaitu bulan Safar, dia akan berjumlah 29 hari. Lalu kemudian di bulan berikutnya, bulan yang ketiga, bulan Rabiul Awal misalkan, belum tentu juga dia akan ketemu sebanyak 30 hari. Penghitungan dalam bulan hijriah tidak selalu stuck seperti itu. Tidak selalu bergantian 30, 29, 30, 29, 30, 29, dan seterusnya. Penghitungan dalam bulan hijriah ditentukan apakah hilal lahir atau belum lahir. Maka karena penentuannya itu dengan ru'yatul hilal, maka sangat memungkinkan sekali dalam 2 bulan atau lebih itu akan terjadi 30 hari berturut-turut atau 29 hari berturut-turut. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada bulan hijriah. Karena memang patokan mendasar, pondasi yang ada dalam penghitungan bulan-bulan hijriah adalah dengan menggunakan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal lahir atau tidak. Jika lahir berarti dia sudah masuk pada bulan yang baru. Jika belum lahir maka itu dinyatakan belum masuk pada bulan yang baru. Lalu kemudian yang perlu diperhatikan kalau dia si suami ini melakukan kafarah dhihar dengan cara berpuasa, wa yakunu shaumuhuma biniyatil kafarah minal laili. Puasa 2 bulan tersebut harus dilakukan dengan niat membayar kafarah. Ya, harus diniati dengan membayar kafarah. Walaupun dia tidak menyertakan apakah kafarah ini adalah kafarah dhihar atau yang lain-lainnya. Dia punya kewajiban untuk mengatakan, untuk berniat bahwa puasa yang saya lakukan ini adalah puasa untuk membayar kafarah, begitu saja. Tidak ada kewajiban kafarah dhihar atau kafarah yang lainnya. Memperjelas ke arah sana itu tidak ada kewajibannya. Yang wajib dalam hal mentakyin yaitu cukup hanya mengatakan pembayaran kafarah, begitu saja. Lalu kemudian untuk niat kafarohnya, niat puasa kafarohnya ini sebagaimana yang sering kita maklumi dan kita ketahui bersama dalam hal puasa Ramadan, niat itu dilakukan pada malam hari atau biasa disebut dengan ungkapan tabyitun niyah. Niatnya ini harus diinapkan terlebih dahulu, bukan kemudian ketika sudah masuk waktu pagi dia baru berniat untuk melakukan puasa kafaroh. Niat tersebut harus dilakukan semenjak terhitung dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Dalam durasi waktu inilah si suami diperbolehkan untuk berniat puasa kafarah. Jika seandainya terlambat, ba'da subuh dia baru melakukan niat puasa kafarah, maka puasa di hari itu dia anggap tidak sah, maka dia harus mengulang pada hitungan yang hari pertama lagi. Adapun hari-hari kemarin yang dia sudah melakukan puasa, maka puasa-puasa itu dianggap sebagai puasa sunnah. Nah, ini yang penting untuk diketahui terlebih dahulu. Berikutnya lagi, wala yustaratu niyatu tatabu'in fil ashah. Menurut pendapat yang paling sahih dalam mazhab al-Imam Syafi'i, si suami ini tidak diwajibkan, tidak disyaratkan untuk menyebutkan kata-kata tatabu, untuk menyertakan ungkapan berurut-urut, berurutan
terus-menerus berkesinambungan dalam melaksanakan puasa 2 bulan tersebut. Dia cukup berniat puasa untuk membayar kafaroh, gitu saja. Tidak perlu ada tambahan kata puasa ini 2 bulan berturut-turut. Tidak perlu ada kata-kata seperti itu. Ini masalah tentang persyaratan dalam melakukan niat saat melaksanakan puasa kafaroh. Lalu berikutnya kemudian fa'illam yastati al-mudhahiru shaumas syahraini aw lam yastati tatabu'ahuma fa it'amu sittina miskinan aw faqiran kullu miskinin aw faqirin muddun min jinsil habbil mukhraji fi zakatil fitri. Jika sekiranya si suami itu sudah berupaya keras untuk melakukan kafarah dhihar dengan cara melakukan puasa, namun ternyata dia memang betul-betul tidak mampu. Entah tidak mampunya itu di pertengahan, atau memang sejak awal dia sudah bisa memastikan dirinya tidak akan mampu untuk melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Karena mungkin sakit, atau karena mungkin dalam kondisi yang tidak memungkinkan, maka si suami ini diperkenankan untuk melakukan jenis kafaroh yang ketiga, yaitu it'amu sittina miskinan aw faqiron. Dia wajib untuk it'am, memberikan bahan makanan pokok kepada 60 orang miskin atau 60 orang fakir, atau ada orang miskin dan orang fakir dari 60 orang yang telah dia tentukan. Dari 60 ini harus orang miskin atau orang fakir. Tidak boleh ada orang-orang yang bukan miskin atau bukan fakir dalam menerima pembayaran bahan makanan pokok sebagai kafaroh dhihar. 60-60-nya harus orang-orang yang miskin atau orang-orang yang fakir. Dan dengan catatan kullu miskinin aw fakirin muddun min jinsil habbil mukhraj fi zakatil fitri. Masing-masing orang fakir atau masing-masing orang fakir yang menerima bahan makanan pokok tersebut adalah muddun, 1 mud, atau biasa kita kenal 1 mud itu dengan total 6 ons. Masing-masing orang miskin, masing-masing orang fakir harus menerima 6 ons dari bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok ini harus dalam keadaan mentah, bukan dalam keadaan matang. Yang mana jenis dari bahan makanan pokok yang dikeluarkan sebagai kafarah tersebut adalah al-mukhraj fi zakatil fitri, yaitu bahan makanan pokok yang berlaku ketentuannya pada pembayaran zakat fitrah. Sehingga untuk konteks keindonesiaan yang ada di sekeliling kita dan kita berada di negara Indonesia ini, pembayaran 60 bahan makanan pokok kepada orang fakir miskin tersebut adalah berupa beras, bukan berupa nasi. Wa hina idin fayakunu min ghalibi quti baladil mukaffir kaburrin wa syairin la daqiqin wa sawikin. Yang dikeluarkan adalah bahan makanan pokok dalam keadaan mentah, yang mana bahan makanan pokok ini merupakan bahan makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang di sekeliling pembayar kafaroh, di sekeliling suami yang telah melakukan dhihar. Seperti di Indonesia, sekeliling kita orang-orang makannya adalah berbahan dasar beras, sehingga beraslah yang kita keluarkan sebagai pembayaran kafaroh dhihar. Berikutnya kemudian wa idza ajiza al-mukaffiru 'anil khisali tsalasi istaqarrat al-kafaratu fi dhimmatihi, maka ketika si suami yang harus membayar kafarah ini tidak mampu dari ketiga jenisnya, dia membebas budak tidak mampu karena memang tidak ada perbudakan, dia melakukan puasa 2 bulan berturut-turut juga tidak mampu, dia memberikan 60 orang fakir miskin juga masih belum mampu, maka tanggungan kewajiban membayar kafarah dhihar ini berada pada tanggung jawabnya. Kapanpun dia mampu untuk melaksanakan kafarah tersebut, dia wajib untuk membayar kafarah tersebut. Ya. Fa idza qadara ba'da zalika ala khoslatin fa'alaha.
Seandainya dia itu kemudian di beberapa waktu berikutnya mampu melaksanakan salah satu dari 3 jenis kafaroh, maka dia wajib untuk melaksanakan apa yang dia mampu. Walau qadara ala ba'diha kamuddi to'amin au ba'di muddin akhrajahu. Bahkan seandainya saja di beberapa waktu berikutnya dia itu hanya mampu membayar 1 mud dari bahan makanan pokok, maka dia wajib membayarkan 1 mud itu terlebih dahulu kepada orang-orang yang memang berhak menerima kafarah dhihar, yaitu orang fakir atau orang miskin. Bahkan bukan cuma 1 mud. Seandainya di waktu itu dia hanya mampu membayar 1/4 mud dari bahan makanan pokok, maka 1/4 mud ini wajib dia keluarkan untuk pembayaran bahan makanan pokok dari kafarah dhihar. Artinya pembayaran kafarah dhihar ini dalam masalah memberikan bahan makanan pokok kepada orang fakir miskin itu bisa dicicil, tidak harus langsung terlaksana saat itu juga dia melaksanakan kafarah dalam bentuk pemberian bahan makanan pokok. Berbeda dengan puasa, maka puasa 2 bulan berturut-turut ini tidak bisa dicicil, tapi setiap hari dia harus melaksanakan puasa sampai berjumlah 2 bulan hijriyah. Nah, ketika dia itu membayarnya secara cicil, seandainya ada suami yang dia membayar kafarah dhihar secara cicil dalam bentuk pemberian bahan makanan pokok, konsekuensinya adalah wala yahillu lil muzahiri wat'uha ay zaujatihi allati dhahara minha hatta yukaffira bil kafaratil mazkurah. Si suami tidak halal untuk melakukan wata. Si suami tidak halal untuk melakukan hubungan badan, memasukkan hasyafahnya ke dalam farji istrinya, sampai dia tuntas membayar kafaroh secara keseluruhan. Selama kafaroh itu masih belum tuntas, maka si suami belum diperkenankan untuk melakukan wata, untuk melakukan hubungan badan, melakukan senggama dengan istrinya. Kewajiban pembayaran kafaroh ini harus terselesaikan terlebih dahulu, baru dia diperkenankan untuk melakukan hubungan badan dengan istrinya. Nah, inilah pemirsa konsekuensi-konsekuensi secara globalnya ketika ada seorang suami yang melakukan dhihar terhadap istrinya. Untuk keterangan yang lebih detailnya lagi, seperti apa penjabaran dari Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri atau dari Syekh Al-Bujairami, insya Allah akan kita bahas pada video-video berikutnya, karena memang kita batasi pembahasan ini pada titik-titik yang tertentu. Untuk pembahasannya lebih detailnya insya Allah akan kita bahas pada video yang berikutnya. Barangkali mungkin ada keterangan-keterangan dari kami yang kurang jelas, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini betul-betul bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, dan yang lebih penting lagi mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmunya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa membanggakan hati idola kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.